Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada sesi berikutnya untuk proses deployment access point yang sudah kita siapkan. Kemudian kita akan hubungkan ke controller. Nah, pada video gambar yang kedua ini kamera yang kedua ini, kita akan menghubungkan access point seri Aruba 303. Ya, perangkat seperti ini. AP303 ini secara default dari factory-nya, ini modenya adalah mode default yang bisa kita langsung jalankan fungsi auto provisioning. Karena di control tadi kita sudah aktifkan mode auto provisioning, maka ketika access point ini kita hubungkan ke controller ini ya, ke control yang di bawah, maka access point akan mencari informasi siapa control plane-nya. Ya, karena tadi sudah diaktifkan, seharusnya akan dapat ya, otomatis akan dicari, ketemu, kemudian dengan mode DHCP informasi networknya akan langsung terhubung ke controller. Seperti apa prosesnya kita lihat. Karena tadi kita sudah assign bahwa access point dan client itu akan berada pada network yang cukup besar dalam satu segmen network yang sama, 10.40.0/0/21, artinya itu ada 2000 access point atau 2000 user yang terhubung dan dicampur dalam satu network yang besar. Ya, kita coba saja langsung ya, ini kita hubungkan ini kabel UTP-nya, UTP kabel yang terhubung langsung ke controller seperti ini. Jadi access point Aruba 303 seri ini terhubung secara fisikal directly ke controller, tapi melalui sebuah switch ya. Di sini kita gunakan sebuah switch. Oke, saya tunjukkan bagaimana posisi switch-nya. Nah, posisi switch-nya seperti ini. Seperti ini. Jadi setelah controller itu akan masuk ke ya ini ya. Setelah keluar dari controller, ada satu physical kabel yang masuk ke switch Cisco ini yang di atas. Ini adalah switch distribusi yang dia sudah support teknologi PoE. Ya, power over Ethernet. Jadi access point akan diberikan supply dayanya dari Cisco switch ini. Nah, nanti ketika kita sudah hubungkan ke controller, maka seperti ini. Maka lampu indikator dari Aruba AP seri 303 ini akan berkedip-kedip. Ini artinya proses lagi booting. Ya, proses booting dan dia mencari informasi controllernya, dia akan terhubung kemana. Setelah dia dapatkan network atau IP DHCP dari si controller, maka dia akan auto provisioning mengikuti konfigurasi network yang ada di controller ya. Sambil menunggu, kita coba lihat apakah alat ini sudah terhubung. Kita lihat dari ARP broadcast-nya 0.1, kita remote dulu. Show ARP ya, untuk melihat apakah si AP ini sudah terhubung. Kita lihat ini seri MAC address-nya adalah CC96 ya, CC96. Nah, ini pada konsol yang saya tandain ini adalah AP yang sudah terhubung ke controller dengan MAC address-nya adalah ujungnya CC.96 ini. Jadi terhubung melalui interface VLAN 1021 ya, sesuai dengan yang kita sudah rancang tadi. Artinya ini sudah berjalan, dan Anda lihat ini, rekan-rekan lihat ini lampunya sudah nyala dua-duanya. Artinya sudah nyala dua-duanya, ini access point sudah terprovisioning, sudah termanage oleh controller, dan lampunya dua ini dia sudah broadcast SSID yang sudah kita buat. Nanti kita coba buat lagi SSID baru yang nanti akan di broadcast ke seluruh access point dengan grup-grup tertentu. Ini lampunya sudah nyala. Kalau kita cek di sini ada AP PGN 3 ya, ini dia AP-PGN 3 @Unila. SSID ini sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi itu proses provisioning yang dilakukan secara otomatis, sehingga kita tidak perlu konfigurasi apapun di sisi access point seri 303 ini. Sangat membantu sekali, terutama kalau kita akan mendeploy dalam jumlah yang sangat besar. Kalau hanya 1-2 mungkin bisa kita arahkan manual, tapi kalau sudah 100 ya, case-nya Unila kita akan bangun 100 unit access point
dan termanage dengan controller, maka mode auto provisioning ini harus kita jalankan ya supaya tidak merepotkan. Oke, itu proses provisioning. Nah, nanti bagaimana proses customisasi provisioningnya kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.